Sudah menjadi keyakinan kita, kullu nafsin sa'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Dan Rasulullah menginformasikan ketika anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka putuslah segala amal-amalnya. Tidak bisa lagi puasa, tidak lagi salat, tidak bisa lagi sedekah. Tinggal lagi yang amal tidak pernah putus-putusnya ada 3, yaitu sedekatun jariah, sedekah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, pembangunan yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh dan soleha. Kita sebagai anak tentu setelah orang tua meninggal, salah satu wujud berbuat baiknya adalah dengan tetap memelihara silaturahim kepada sanak saudaranya, keluarga-keluarga kita, dan termasuk diantaranya melakukan amal-amal yang ikut dinikmati orang tua, dalam hal ini pembangunan. Berkaitan dengan hal ini, bersama saya Ketua Umum PBHMI, BPP HIPMI, BPP HIPMI, BPP HIPMI, ya, BPP HIPMI, Bapak Haji Mardani Haji Maming. Insya Allah kita akan berbagi ilmu tentang pengabdian anak kepada orang tua, lalu apa kaitannya dengan rezeki. Ya, Pak Mardani ini termasuk satu di antara sedikit manusia Indonesia yang menjadi pemimpin di usia muda. Beliau menjadi Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada usia 26 tahun. 28 tahun. Memimpin kabupaten 2 periode. Yang sebelumnya menjadi anggota DPR Kabupaten Tanah Bumbu 3 bulan saja. 3 bulan. Nah, karena suara terbanyak akhirnya diminta oleh partainya untuk maju menjadi bupati, dan alhamdulillah jadi bupati. Dan hebatnya belum selesai masa jabatan mundur. Dimana kita tahu budaya mundur atau berhenti di Indonesia itu sangat jarang kita temukan. Alhamdulillah. Selain beliau sukses di dunia birokrasi, juga beliau sukses di dunia usaha. Beliau sekarang ketua umum, ya, BPP HIPMI. Nah, karenanya kita ingin mendengarkan pandangan beliau tentang pengabdian kepada orang tua dan rezeki. Ya, tidak bisa dipungkiri beliau pengusaha. Ya, dihitung jari pengusaha di Indonesia sukses seperti beliau di usia muda. Maka kita ingin mendapati amalan-amalan apa yang beliau amalkan sehingga bisa sukses seperti ini. Minimal sampai detik ini. Ya, Pak Ketum, apa kira-kira resepnya? Ya. Tidak ada, Ustadz. Ya. Yang ada yang ada hanya pengabdian sama orang tua, ya. Dan pengabdiannya pun bagi saya, kalau kita mau sukses, ya kita juga harus berbeda dari orang. Saya dulu pertama kerja waktu masih belum berkeluarga, separuh dari pendapatan saya kasihkan kepada orang tua saya. Separuh dari pendapatan saya. Setelah saya berkeluarga, karena ada tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak, akhirnya orang tua saya sisihkan gaji yang saya mampu waktu saya menjadi pengusaha. Tapi setahu saya orang tua Pak Ketum ini kan mampu. Ya. Kok ada niatan atau cara memberikan setengah padahal orangnya orang tua mampu? Beda artinya, Ustadz. Dia yang memiliki sendiri sama pengabdian kita yang diberikan sama anak kita. Walaupun dia mampu, tapi karena diberikan sama anaknya, akhirnya dia menjadi senang, akhirnya doa-doa dialah yang membuat kita menjadi mudah di dunia. Benar. Jadi terbukti lagi salah satu ajaran agama, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Jadi Pak Ketum ini hakul yakin memang bahwa salah satu kiat mau sukses usaha, birrul walidain. Nah, sekarang kita tahu orang tua Pak Ketum ini sudah arwah. Ya. Nah, bagaimana cara berbuat baiknya? Ya, nah disitulah juga yang menjadi perbedaan anak muda sekarang dengan saya, bagi saya ya. Ininya, kalau dulu orang sampai merawat orang tuanya sampai dia meninggal. Habis itu berziarah pun mungkin sekali setahun mau hari raya. Ya. Kalau saya namanya merawat orang tua ya sepanjang hidup saya. Selama saya bisa hidup ataupun mati. Nah, matinya pun saya muliakan dia. Saya siapkan tempat ini sebagai pemakaman terakhir buat dia.
dan saya siapkan hafiz Quran. Jadi mulai dia meninggal dari tahun 2016 sampai sekarang 2020 udah haul keempat, tidak pernah putus dibacakan Quran mulai dia dikubur sampai sekarang, Pak Ustadz. Ininya. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu pengabdian Pak Ketum ini, Pak Mardani, adalah memuliakan orang tuanya meskipun sudah jadi arwah. Dan cara memuliakannya itu dibuatlah komplek pemakaman yang saya kira sangat jarang kita temukan. Biasanya pemakaman itu yang ada di benak kita menakutkan, ya, malaki datang. Orang-orang Makassar bilang malaki datang di kuburan, angker. Tapi alhamdulillah di belakang kami ini ada makam ayah beliau, ya, subhanallah, dan dibuatkan apa namanya ini kira-kira pendopo ya? Alkah ya? Pendopo ya? Pendopo, ya. Ya. Pendopo yang cantik. Kemudian di sini di samping sana itu di sebelah dari gedung ini ada tempat anak-anak menghafal Quran. Dan yang menghafal Quran ini mereka ngaji di sini seperti yang beliau sampaikan tadi, tidak putus semenjak dari 2016. Ya. Kemudian ada ndak bukti konkret Pak Ketum bahwa dengan memuliakan itu rezeki itu muncul? Saya rasa gampang Pak Ustadz. Ya. Contohnya kan saya, orang banyak menjadi bupati, bupatinya di waktu tua. Saya menjadi bupati umur di 28 tahun. Dan itu bisa dihitung dengan jari berapa orang yang jadi bupati di waktu muda. Ya itu tidak lepas dari berkat pengabdian dan mungkin doa sama orang tua. Habis itu orang mungkin banyak sukses, tapi suksesnya di waktu tua. Bagi saya merasa sudah sukses di waktu muda. Dan rezekinya menurut saya juga tidak lepas daripada pengabdian saya kepada orang tua. Jadi ada saja rezeki yang diberikan kepada kita yang kadang-kadang di luar perkiraan dan dari rencana kita. Tuhan memberikan rezeki ini, Tuhan memberikan rezeki ini, ya mungkin karena ridhonya orang tua kita. Itu Ustaz. Kalau saya hitung seperti saya Ketum. Saya terinspirasi, akhirnya ada juga masjid saya bikin di kampung saya, namanya Bani Abdul Latif. Ya, keturunan Abdul Latif. Nah, setelah saya waktu lihat masjid ini haul kedua kalau saya tidak salah, saya datang diundang sama Pak Ketum, saya datang haul kedua, langsung saya terinspirasi. Saya mau bikinkan begini bapak saya. Dan tentu beda rekening saya dengan Pak Ketum. Ya, gampang sekali bikin begini. Tapi saya hakul yakin niat saya baik, Allah mudahkan. Dan ternyata betul. Saya bangunlah masjid. Ya, ternyata setelah saya bangun masjid itu, saya merasakan sekali betapa banyak rezeki yang Allah turunkan kepada saya. Iya. Nah, termasuk rezeki dimaksud itu, ceramah saya makin viral. Setelah masjid itu jadi, mungkin ada satu contoh yang Pak Mardani rasakan. Mungkin ada berbuat baik, misalnya sedekah ini, tiba-tiba ada proyek saya lancar. Ada mungkin yang diingat. Saya sudah banyak membuktikan kalau masa yang seperti itu Pak Ustadz. Karena dari kecil sama bapak saya sudah diajarkan masalah sedekah. Nah, dan bapak waktu masa hidupnya luar biasa masa sedekahnya. Paling tidak yang selalu teringat sama orang, biasanya yang menjadi cerita orang kalau ketemu sama saya, kalau makan berbarengan sama bapak saya. Biasanya kalau makan berbarengan sama bapak saya, pulang itu biasanya sudah dibayarin semuanya. Nah, dan itu cerita bukan dari saya, itu cerita dari orang ketemu sama saya. Bapakmu dulu waktu makan kita langsung dibayarin. Bapakmu dulu ketemu kita makan langsung dibayarin. Nah, mungkin salah satu kehebatannya beliau menurut saya itu salah satu bersedekah, memberi orang makan saat makan bersama beliau di warung-warung kalau ketemu. Dan itu turun ke Pak Ketum. Kalau itu memang sudah niat yang diajarkan kepada beliau, kepada saya, bahwa maksudnya selama masih bisa membantu orang, ya lakukan semampu yang kamu bisa, Ustaz. Kemudian membuat seperti ini, ya. Kira-kira inspirasinya bagaimana? Saya berpikir suatu saat nanti pasti akan banyak keturunan-keturunan dari saya maupun dari bapak saya. Sehingga saya harus menyiapkan tempat di mana nanti berkumpulnya anak cucu cicit apa semuanya, bahwa dia tahu dia punya kakek yang hebat. Dari misalnya kita tidak memperhitungkan 5-10 tahun masih oke lah. Tapi nanti sudah 50 tahun apa, tahun. Saya yakin tempat ini masih ada, dan disinilah tempat berkumpulnya sanak saudara. Nanti terkumpulnya nanti melihat, oh ada keluarga dari sini, keluarga dari sini. Dan bapak saya waktu sebelum dikubur di sini, Pak Ustadz, ini dulu masih hutan.
ada pohon besar dulu di masjid itu satu. Sebelum dia dibawa sakit waktu itu dibawa ke Jakarta, sebelum dibawa ke Jakarta, saya bawa dia ke sini. Nah, dulu dia minta dikuburnya di makam ibunya, di Simpang yang sudah padat. Saya tidak bisa merawat lagi. Saya bilang lah waktu itu, Pak, mau ndak nanti dikubur di sini saat nanti kalau Bapak meninggal? Katanya pergi ke sini. Saya sama dia berdua sini pergi ngelihat. Ya ndak apa-apa, saya kubur di sini aja nanti kalau sudah mati. Setelah itu sakitlah dia, pergi ke Jakarta, sampai berobat, sampai dibawa ke Singapura, akhirnya pulang meninggal dan akhirnya dikubur di tempat ini. Oh, memang sudah wasiatnya pernah bahwa mau dikuburkan di sini. Oh iya, itu wasiatnya. Ya. Pemirsa yang saya hormati, ada 7 kewajiban orang hidup terhadap orang mati. Ya, 7 itu: 1, melaksanakan wasiat. Jadi kalau misalnya saya berwasiat, besok-besok saya meninggal, tunggu saudara saya, jangan makamkan saya sebelum dia datang. Misalnya saudara saya ada di Makassar, saya di Pinrang, maka wajib dilaksanakan. Kecuali wasiat itu di luar kemampuan kita. Kuburkan saya, ternyata di kampungnya Selayar, tidak bisa nyebrang pesawat. Boleh. Atau wasiat itu bertentangan dengan agama. Besok-besok kalau saya meninggal, siram saya hamar di atasnya, karena dia penjual hamar. Tidak boleh ya. Yang kedua, ya, kewajiban orang hidup terhadap orang mati adalah membayar utang-utangnya. Berkaitan dengan utang ini, Pak Mardhani, kira-kira ada ndak utang budi yang Pak Mardhani rasakan belum sempat dilakukan kepada orang tua dan wafat? Saya rasa seberapapun yang saya kasihkan kepada orang tua saya, tidak akan pernah selesai hutang budinya, Pak Ustadz. Ini adalah perjuangan, mudah-mudahan nanti saya pun juga dimuliakan sama anak saya, sama seperti saya memuliakan bapak saya. Dan itu sudah saya kasih contoh kepada anak saya semasa kecilnya dia. Maksudnya saya bawa dia berziarah, habis itu saya perlihatkan ini makamnya kakeknya dia. Sehingga nanti akan terpikir dalam benaknya, saat nanti saya mati, dia pun nanti akan seperti itu memperlakukan orang tuanya. Mungkin begitu, Pak Ustadz. Jadi saya dapat kalimat yang sangat menarik, bahwa apapun saya persembahkan, seluruh harta pun dipersembahkan untuk orang tua, tidak akan mampu membalas budi orang tua kepada kita. Tapi ada ndak kira-kira yang Pak Mardhani belum sempat lakukan untuk orang tua dan wafat? Oh, ada satu, Pak Ustadz. Iya. Yang dulu belum sempat. Dulu beliau ini kan senangnya dulu pakai mobil sedan. Pakai mobil sedan, dan waktu itu saya pejabat. Saya pejabat dan juga pengusaha. Dan waktu itu saya mampu belikan sedan dia yang menurut saya yang menjadi keinginan dia. Sedannya dulu dia senangnya, sukanya sedan, saya mau belikan dia sedan Mercy. Nah, saat saya mau belikan dia sedan Mercy, tapi saya terpikir saya sebagai pejabat, takutnya nanti dibelikan nanti sedan Mercy yang mahal, dibilang nanti duitnya dari sana lah, dari sinilah. Akhirnya saya urungkan niat saya, dan akhirnya sampai beliau meninggal, tidak sempat saya belikan mobil Mercy itu. Nah, mudah-mudahan sebagai gantinya ya membikinkan makam ini menjadi keinginannya beliau tercapai, mungkin itu. Ya. Jadi ada yang menarik. Nabi mengajarkan jangan karena perbuatanmu orang menjadi berdosa. Bahasa sederhana, jangan membuat peluang orang menjadi berdosa kepadamu. Beliau waktu itu mampu sebagai pengusaha, sebagai pejabat, mampu, terutama pengusaha, mampu membeli Mercy. Tapi ditundanya untuk apa? Menghindari fitnah. Karena nanti dia bilang orang, uang negara nak belikan bapaknya. Itu yang dihindari. Ya, subhanallah, pelajaran berharga buat kita. Tapi Pak Mardhani, meskipun Bapak belum sempat membelikan Mercy, kalau menurut ajaran agama, kalau Bapak mau orang tua pakai Mercy sekarang ini, maka saya yakin sedekahnya Bapak yang senilai lebih dari Mercy itu sudah dinikmati orang tua, sudah banyak. Dan pemirsa, perlu saya informasikan, setiap haul di tempat ini penuh, ya, puluhan ribu manusia di tempat ini, ya, disedekahi, diberi makan, diberikan suguhan dakwah, dan mereka datang dari bukan cuma di kabupaten ini, tapi di luar kabupaten. Alhamdulillah. Dan memang ada 3 cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Pak Mardhani, ada 3 menurut Nabi, ada 3 cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, mendoakan. Ya. Doa untuk orang tua meninggal itu tidak banyak juga, 4 saja kita minta. Ya Allah, ampuni dosanya. 2, terima amalnya. Ada amal yang tidak diterima. Amalnya siapa? Amal caleg.
So bagi-bagi jilbab, oh, bagi-bagi sarung supaya dipilih. Nah, itu tidak akan sampai. Pun kalau ada amal yang seperti itu, maka kita berdoa yang ketiga, ya Allah, terima. Nah, kemudian yang ketiga, lipat gandakan, dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya. Kemudian cara berbuat baik kepada orang tua yang kedua setelah dia meninggal adalah bersedekah atas nama orang tua. Ya, pemirsa yang saya hormati, untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, maka ada 3 cara. Tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah mendoakan. Kemudian yang kedua, bersedekah atas nama orang tua. Nah, kira-kira untuk bidang sedekah ini gimana, Pak Ketum? Saya kan kalau di perusahaan, Pak Ustadz, ada namanya Yayasan Haji Maming, Yayasan 69 Haji Maming. Jadi Yayasan 69 Haji Maming ini menampung semua 2,5% dari pendapatan perusahaan. Oh. Nah, dari 2,5% itulah yang saya bagikan untuk di makam ini, dan saya bagikan kepada tuan-tuan guru yang ada di Tanah Bumbu dan juga di Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke Jawa. Jadi dari 2,5% itulah yayasan ini, Yayasan Haji Mami, membantu para ulama-ulama yang ada di Tanah Bumbu maupun di Kalimantan Selatan, bahkan di Tanah Jawa. Jadi ada yayasan yang khusus ya, Yayasan Ya. 69 Haji Maming. Misalnya pemasukan dari tambang ini 2%, dari tambak 2%, dari rumah makan. Jadi mereka ini ya, perusahaan ini, yayasan ini mengumpul dan mendistribusikan. Ya. Membagikan, membantu para guru-guru. Ada yang dibantu 5 juta sebulan, ada yang 10 juta, ada yang 2,5 juta, tergantung masing-masing guru. Ya, dan saya mendapat informasi bahwa anak-anak santri di sini digaji. Ya, kalau umumnya ya sudah lazim kita dengar anak pondok penghafal Quran gratis, itu sudah lazim di mana-mana kita dapati. Tapi yang masih langka kita dapati gratis dan digaji tiap bulan. Ya, alhamdulillah ini motivasi. Sekarang tidak, Ustaz. Corona enggak. So selama musim corona. Ya. Kemudian yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal adalah mengunjungi karib kerabatnya. Ya. Bidang ini gimana kira-kira Pak Ketum? Membantu para keluarga-keluarganya, ya biasanya yang pas hari raya, Pak Ustaz. Yang orang bilang bagi zakat, bagi sedekah, biasanya setiap tahun itu keluarga-keluarganya Bapak, saudaranya Bapak, semuanya biasanya dapat dari Yayasan Haji Mami. Jadi Bapak ini mati pun masih bersedekah. Masih bersedekah ya. Ya. Banyak di antara kita setelah orang tuanya wafat, ya selesailah sampai di situ, ya, tidak pernah lagi diurus. Nah, ternyata salah satu kiat meraih kesuksesan bidang usaha adalah mencari ridha orang tua, meskipun sudah menjadi arwah. Nah, pemirsa yang saya hormati, saya sudah bertahun-tahun mengenal Pak Haji Mardani. Ada ciri khas yang sangat membuat saya kadang-kala malu jalan sama beliau, adalah gaya hidup yang sederhana. Umumnya kita melihat pengusaha itu, apalagi kalau masih muda, ya gaya hidup glamor, mewah. Tapi saya melihat aksesoris yang ada di diri Pak Ketum ini betul-betul sangat sederhana. Kira-kira gimana ini menjadikan hidup sederhana? Pak, pencitraan atau memang karakter? Oh, enggak, karakter. Ya, apa biasa enggak minder? Enggak, Ustaz. Kalau misalnya ketemu dengan sama pengusaha? Enggak. Ya. Kan kita berkawan, teman yang paling baik itu teman yang tidak menilai kita siapa, tapi teman memang sama-sama berjuang untuk hidup sejahtera, Ustaz. Ini. Ya, itu yang sangat sulit diteladani oleh sebagian pengusaha, bahwa gaya hidup glamor. Beliau sederhana. Nah, nanti kita lihat sisi pribadi beliau yang lainnya ya. Insyaallah. Nah, akhirnya dari Kabupaten Tanah Bumbu kita bisa mengambil hikmah bahwa selain sekolah yang baik, selain manajemen keuangan yang bagus, salah satu yang bisa membuat kita sukses adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan
Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung dari murkanya kepada kedua orang tua. Tidak berlebihan apabila Anda para pengusaha muda, apalagi yang baru merintis usaha, tidak usah cari muka sama pejabat atau politisi, capek. Tapi cari mukalah kepada Allah dengan cara menservis, melayani orang tua dengan sebaik-baiknya. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat wajahnya Allah di dunia. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepada aku meskipun saya tidak melihatnya." Maka Nabi menjawabnya, "Buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu." Jadi kalau kita melihat orang-orang di sini, di makam ini datang, pembagian zakat, orang tersenyum, insya Allah Allah tersenyum melihat Pak Mardhani, insya Allah. Terlalu banyak orang yang mencari kesuksesan dengan menyembah sesamanya manusia, sementara lupa berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karena itulah pintu masuknya kesuksesan, insya Allah. Demikian, terima kasih Pak Ketum. Ada lagi barangkali pesan khusus? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada lagi. Ya, kita akhiri. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.